Di tengah gempuran pariwisata Bali yang begitu mendunia, ternyata menyimpan sisi lain, yaitu fakta tingginya jumlah lansia terlantar. Selama ini, publik mungkin lebih mengenal Pulau Dewata dengan buayan alam yang elok dan budaya yang memikat hati. Namun, di balik itu, Bali juga menjadi salah satu potret daerah kantong lansia. Provinsi Bali masuk dalam daftar wilayah dengan jumlah populasi lanjut usia tertinggi di Indonesia. Menempati urutan keempat dengan komposisi lansia mencapai 11,30% dari total populasi. Data Dinas Sosial Provinsi Bali, jumlah lansia kurang mampu mencapai 177.000 orang. Mereka tersebar baik di rumah tangga maupun yang tinggal terlantar. Saya tertarik dengan salah satu komunitas masyarakat di sini. Bisa dibilang, mereka memiliki data lumayan lengkap soal sebaran lansia-lansia terlantar dan miskin di Bali. Bali Caring Community bahkan menggalang bantuan langsung dari masyarakat dengan membukakan rekening khusus bagi setiap lansia. Berangkat dari laman resmi komunitas inilah, saya bisa menemukan dan mengunjungi para lanjut usia yang kurang beruntung di Bali. Sebagian besar yang kami temukan tuh sebatang kara. Sebatang kara itu artinya tidak menikah, karena tidak menikah ya tidak punya anak istri, keluarganya jauh, jadi tinggal betul-betul sendiri dan mengusahakan hidupnya sendiri. Nah ini yang sebagian, yang terlantar ada beberapa tapi sebagian besar ke sebatang kara. Terlantar artinya sebenarnya mereka sebetulnya punya keluarga. Di mana keluarganya? Keluarganya ini yang tidak kurang memperhatikan yang bersangkutan, atau yang kadang-kadang yang bersangkutan ini yang tidak mau diajak ke rumah keluarganya yang tinggal di kota, misalnya seperti itu. Karena kadang-kadang ada yang manula yang tidak biasa dengan lingkungan kota. 3 bulan sekali kita bawakan donasi titipan dari para donatur. Kendalanya apa kalau setelah di lapangan, Bli? Misalnya daya ingatnya masih bagus, tapi ada juga misalnya sedikit sudah lupa atau mungkin punya gangguan sedikit kesehatan. Bagaimana pendekatan yang dilakukan ke mereka ini? Nah ini biasanya pada saat survei pertama itu kita melibatkan relawan lokal, relawan setempat yang dikenal oleh manula tersebut atau aparat Banjar setempat. Komunitas ini murni diikuti oleh masyarakat yang memiliki kepedulian dengan kondisi sosial setempat. Yang menarik, data dan informasi keberadaan para lansia terlantar ini justru diperoleh dari relawan-relawan. Biasanya mereka adalah warga setempat yang tinggalnya berdekatan dengan para lansia. Kalau total kita ada sekitar 60 relawan, tapi kalau khusus lansia mungkin sekitar ada 6-7 orang. Oke. Ya, karena ada yang anak yatim piatu, ada sekolah tertinggal, ada macam-macam. Relawan ini backgroundnya atau latar belakangnya dari mana? Macam-macam, kebanyakan kepala dusun, kepala Banjar, atau penduduk lokal setempat, macam-macam. Tapi yang di Denpasar kebanyakan yang kerja di perhotelan. Donaturnya siapa aja, Bli? Donaturnya banyak yang kita tidak pernah ketemu. Jadi donatur itu datangnya dari Google sekali lagi, dari website, dari sosmed, lewat WA, lewat telepon. Jarang kami ketemu sama donatur. Tingginya kasus lansia terlantar di Bali diantaranya dipicu oleh pernikahan. Namun, sebagian besar lain juga dipicu oleh faktor ekonomi. Yang menarik, di Kabupaten Buleleng ini, jumlah lansia miskin dan terlantar justru paling tinggi. Sementara di Karangasem, yang dikenal lebih miskin, jumlah lansia terlantar dan miskinnya justru hanya separuh dari jumlah di Kabupaten Buleleng. Kita memang tidak harus selalu memberikan atau menyuapi para lansia ini dengan belas kasihan. Namun tidak ada salahnya jika negara atau mungkin saya, bahkan Anda dengan sesama, sesekali menengok atau mengulurkan tangan untuk memberikan perhatian kepada para lanjut usia. Metro TV, knowledge to elevate.